Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Tetap semangat walaupun hari ini masih tetap saja belajar di rumah. Oh iya, bagaimana kabarnya? Apakah Nanda sehat semuanya? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Semoga kita terbebas dan terhindar dari wabah COVID-19. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baiklah anak-anak bapak, wabah COVID-19 masih tetap melanda di negara kita, sehingga kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan agar tetap sehat dan tetap semangat ya. Ingat, selalu gunakan masker ketika kamu keluar dari rumah, dan setelah kembalinya mencuci tangan dengan sabun sampai bersih, serta menjauhi kerumunan dan tidak membuat kerumunan ya, sehingga wabah COVID-19 segera hilang dari negara kita dan kita bisa kembali ke sekolah bersama-sama kembali. Nah, pasti kalian semua sudah rindu kan dengan sekolah. Begitu juga dengan kami para guru di sekolah juga rindu akan kalian semuanya ya. Karena sekolah terasa sepi tanpa kalian semuanya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini masih di tema 6 subtema 2 pembelajaran kelima. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita udah belajar tentang hewan ayam, kelinci dan burung ya. Masih ingat ya bagaimana gerakan mereka? Nah, pada hari ini akan lebih menarik lagi pembelajaran kita tentang Lani. Lani yang mempunyai hewan peliharaan ayam dan kelinci. Oke. Kita baca bersama-sama. Oh iya, sebelum pembelajaran dimulai, kamu juga bisa menyiapkan buku tematikmu di halaman 84 sehingga kita bisa membaca bersama-sama ya. Oke, silakan disiapkan dan kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, Ananda bapak semuanya, pasti kalian juga senang ya membaca buku dan tidak hanya bermain handphone saja. Nah, buku merupakan sumber pengetahuan gudang ilmu dan kita harus rajin baca buku. Sekali-sekali diajak ya orang tuanya ke toko buku beli buku cerita tentang apa saja. Sangat menarik sekali. Nah, ketika kalian di sekolah kemarin, kalian pernah ke perpustakaan nggak membaca buku? Pasti pernah ya. Masih ingat kan tentang lokasi perpustakaan yang ada di sekolah kita? Nah, oke, sekarang nih lihat Lani dan teman-temannya sedang membaca buku ya bersama teman-temannya. Nah, semuanya pasti rindu dengan keadaan seperti ini ya. Jadi kamu tetap jaga kesehatan ya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang tugasmu yang pertama adalah kamu ceritakan pengalamanmu ketika kamu masuk ke perpustakaan di sekolah. Pasti kamu semua pernah masuk ke perpustakaan sekolah kan? Nah, apa yang kamu rasakan di sana? Kamu tulis di buku tulismu dan ceritakan ya dengan tulisan tegak bersambung. Nah, sekarang kita baca lagi nih. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, begitu juga di rumah ya, ketika ibumu atau ayah di rumah atau kakaknya sedang memberikan nasihat atau sedang berbicara dengan kita harus mendengarkan dan tidak boleh malah bercerita dengan yang lain atau tidak mendengarkan, karena mereka adalah orang yang kita sayang. Oke? Nah, di dalam terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas.
Apa sajakah nama dalam cerita di atas? Nah, yang pertama ada Lani. Yang kedua ada Udin. Yang ketiga ada Beni. Yang keempat ada Siti dan Dayu. Nah, ingat ya, penggunaan huruf kapital pada nama orang awalnya harus huruf kapital ya. Seperti pada teks ini, ya. Selain digunakan di awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Jadi kamu ketika menuliskan namamu, itu kamu buat huruf kapital huruf pertamanya. Oke, contohnya Aisyah, huruf kapitalnya seperti ini ya. Nah, oke, lalu contohnya lagi Naufal. Nah, terus contohnya lagi siapa lagi? Syahra, huruf kapital. Oke. Berikutnya dan lain-lain sebagainya. Oke. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, lingkarilah nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital di sini. Oke, kita lingkari bersama-sama ya. Bentar. Nah, kalau Asila huruf besarnya seperti huruf kapitalnya huruf A ya. A-nya seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, baiklah anak bapak semuanya, kita akan melingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital di sini. Coba kita perhatikan yang pertama, Lina dan Dayu. L pada kata Lina itu L-nya sudah menggunakan huruf kapital ya, Dayunya juga. Lalu yang kedua, semuanya yang pertama ini udah benar. Lalu yang kedua, pada hari Senin Udin lupa membawa pekerjaan rumahnya. Udin ini nama orang kan. Nah, kata U ini belum menggunakan huruf kapital, berarti ini yang pertama. Lalu yang kedua, Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Berarti yang belum menggunakan kapital adalah Dayu, Lani. Beni bersama dengan Udin. Udinnya juga belum gunakan huruf kapital nih. Lalu Ibu Tati, harusnya nama Ibu Tati ini juga menggunakan huruf kapital ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang susunlah kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakanlah tanda titik untuk mengakhiri kalimat. Dan gunakan huruf tegak bersambung. Nah, ini tugasmu di rumah bersama orang tua atau kakak atau dan abangmu di rumah, menyusun kalimat. Contohnya membaca Susi cerita buku. Susi membaca buku cerita. Oke. Kita lanjutkan. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Pasti Anda semua suka berlari-larian kan, apalagi bermain kejar-kejaran bersama temannya. Kemarin Pak Teddy juga lihat ada Noval yang sering bermain seluncuran, dan ada juga Asila yang sering berlari-larian ya. Sering Pak Teddy nengok. Nah, itu sangat indah sekali. Berlari dapat dilakukan di lapangan dan tempat bermain. Ingat ya, di dalam rumah hati-hati ketika berlari. Takutnya tersenggol nanti bunga dan apa semuanya yang menyebabkan kamu terjatuh dan cedera. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak lari. Ini yang pertama. Kita perhatikan. Ya. Gerakan lari di tempat ya. Ini semuanya bisa kita laksanakan di sekolah nanti ya. Semoga kita segera mulai pembelajaran di sekolah. Lalu yang kedua, berpindah tempat dan mengangkat kaki setinggi lutut. Yang ketiga, ya ini dia berlari ke arah garis start sampai dengan finish. Yang keempat ini lari zigzag. Nah, gerakan ini bertujuan untuk melatih kecepatan kamu agar kamu tetap sehat dan bugar ya. Tetap berolahraga di rumah dan pastinya tetap patuhi protokol kesehatan. Selalu gunakan masker ketika kamu keluar rumah. Ingat, tetap jaga kesehatan. Oke. Dan jangan lupa berdoa semoga wabah COVID-19 ini lekas berlalu. Nah, untuk pengerjaan tugas boleh dilaksanakan bersama orang tua dan tugasnya tulis sendiri ya. Jadi anak yang mandiri
diri, dan tetap selalu jaga kesehatan. Oke, tetap semangat, harus tetap semangat karena sebentar lagi kita akan ujian tengah semester ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Dan jika kamu tidak mengerti, silahkan kirim pesan voice note atau WhatsApp ke gurumu. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Pak Tedia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.